Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Udzakirukum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat baik, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan waktu sehingga kita dapat melanjutkan rutinitas kita pada Ahad malam Senin, yaitu mengikuti kajian tentang Kitabun Nikah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang tartibul auliya fin nikah, yaitu urut-urutan orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas beberapa syarat atau rukun nikah. Harus ada wali, harus ada 2 orang saksi, kemudian calon pengantin putra dan juga calon pengantin putri. Nah, wali telah disebutkan syaratnya adalah orang yang muslim, kemudian baligh, kemudian selamat akidahnya, kemudian bukan orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil yang secara terus-menerus. Itu adalah syarat seorang wali. Nah, wali itu siapa saja? Disebutkan di sini secara urut. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tartibul awliya'i fin nikah, yaitu urut-urutan para wali di dalam nikah. Wali itu siapa? Wali adalah orang yang punya kuasa, orang yang punya hak untuk menikahkan seorang perempuan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa dinikahkan oleh seorang wali. Nah, wali ini tidak sembarang orang. Ada urut-urutannya di dalam syariat. Jika urutan pertama tidak ada, maka turun ke urutan kedua, begitu seterusnya. Siapakah mereka? Wa aulal wulati al-abu. Orang yang paling berhak atau wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah ayah. Maka ketika masih ada seorang ayah dan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, dia seorang muslim, dia selamat akidahnya, kemudian dia baligh, dalam arti mukallaf, mohon maaf, dia adalah orang mukallaf, baligh dan juga dalam keadaan sehat akalnya, dan seterusnya, maka tidak boleh mendahulukan orang lain sementara ayahnya masih ada. Itu yang pertama. Summal jaddu, kemudian yang kedua adalah kakek. Ya. Siapa jad yang dimaksud di sini? Abul abi, yaitu bapaknya ayah. Summal akhu lil abi wal ummi. Kemudian yang ketiga adalah saudara laki-laki sebapak dan seibu. Itu urutan ketiga. Summal akhu lil abi. Urutan yang keempat, kemudian saudara laki-laki sebapak. Ya, karena terkadang ada seorang suami, ada seorang laki-laki memiliki 2 istri. Istri yang pertama melahirkan Zaid, istri yang kedua melahirkan Amr misalnya. Maka Zaid dan Amr adalah saudara sebapak, ya, beda ibu. Tsumma ibnul akhi lil abi wal ummi, kemudian anak laki-lakinya, saudara laki-laki tunggal bapak, tunggal ibu.
atau kalau dalam bahasa mudanya adalah keponakan, ya. Keponakan dari saudara laki-laki yang sebapak dan seibu. Summa ibnul akhi lil abi, kemudian keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Summal ammu lil abi wal ummi, kemudian paman dari sebapak dan juga seibu. Summal ammu lil abi, kemudian paman sebapak. Summa ibnul ammi lil abi wal ummi, kemudian sepupu, ya, sepupu laki-laki dari paman yang sebapak dan seibu, dan yang terakhir adalah summa ibnul ammi lil abi, kemudian sepupu dari paman sebapak. Nah, perlu diketahui bahwa ternyata tidak ada paman laki-laki dari ibu. Sebab bahasa Arab al-am itu yang dimaksud adalah saudara laki-laki dari bapak. Maka saudara laki-laki, ya, atau paman yang dari ibu itu tidak berhak menjadi seorang wali. Yang berhak menjadi seorang wali adalah paman laki-laki yang merupakan saudara dari bapak. Saya ulangi, yang berhak menikahkan atau menjadi wali adalah paman laki-laki dari bapak, bukan paman laki-laki dari ibu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, di sini redaksinya menggunakan summa. Summa itu berarti mengandung makna tartib, mengandung makna urut. Sehingga ketika level tertinggi yaitu bapak masih ada, maka tidak boleh wali yang levelnya di bawah, siapa itu kakek, itu menikahkan seorang perempuan. Fa'idha lam yujad ahadun minal asobat waliyun nikahil maula al-mu'tik alladhi kana sayyidaha thumma a'taqaha in kana sabaqalaha an kanat amatan. Apabila dia tidak memiliki wali sama sekali, baik itu berupa ayah, kemudian keponakan, ataupun paman, maka siapa yang berhak menjadi seorang wali adalah orang yang pernah memerdekakan orang tersebut. Ya, jadi kalau dulu ada namanya perbudakan. Perbudakan ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Perbudakan pertama kali itu adalah setelah zaman Nabi Idris. Di zaman Nabi Adam tidak ada Nabi pertama, kemudian Nabi kedua, Nabi Syith, belum ada namanya perbudakan, kemudian di zaman Nabi Idris itu ada namanya perbudakan. Singkatnya, perbudakan adalah musuh yang kalah kemudian ditawan oleh lawannya, sehingga orang itu statusnya menjadi budak. Nah, ketika budak itu seorang perempuan, kemudian dimerdekakan oleh seorang laki-laki, maka laki-laki ini punya hak untuk menikahkan terhadap perempuan yang dulunya adalah seorang budak. Ingkana sabaqolaha angkanat amatan. Ini tentu bagi perempuan yang dulu statusnya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh seseorang. Maka orang yang pernah memerdekakan budak tersebut boleh menikahkan perempuan itu. Fa'idha lam yujad yakunu waliyan nikahil hakim wa huwa sultan awil khalifatu au man yanubu manabahu min wulatin. Kalau tidak ada sama sekali, tidak ada ini dalam arti luas. Bisa jadi mereka masih hidup, tetapi jaraknya terlalu jauh. Misalnya 2 marhalah, seperti jarak seseorang boleh menjamak sholat atau mengqashar, ya kurang lebih 80 atau 90 kilometer. Atau memang semua wali itu tidak ada karena sudah meninggal misalnya. Lantas bagaimana nasib perempuan tersebut? Siapa lantas yang menikahkan? Maka yang dapat menikahkan adalah seorang hakim. Siapa hakim itu? Kalau zaman dahulu ada khalifah.
ada sultan, atau orang-orang yang mengganti posisi mereka. Seperti apa? Al-Qadhi, seorang qadhi. Jadi dulu ketika masih ada zaman khilafah, sistem pemerintahan model khilafah, mereka menunjuk seorang Al-Qadhi. Al-Qadhi ini orang yang punya hak otoritas dalam masalah fatwa. Jadi orang yang dipasrai dalam masalah fatwa dalam hal masalah urusan agama itu disebut dengan Al-Qadhi. Seleksinya tentu ketat sekali. Betul-betul harus orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu agama secara mendalam dari semua sisi. Al-Qur'annya, tafsirnya, hadisnya, ilmu bahasanya, dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang itu menjabat sebagai seorang al-qadhi, maka sudah dipastikan keilmuannya pasti sangat mencukupi. Nah, orang-orang seperti itu maka boleh menjadi, kalau bahasa kita namanya wali hakim. Oleh karena seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali, karena mereka sudah meninggal atau karena jaraknya sangat jauh, maka seorang wali hakim itu boleh menikahkan perempuan tersebut. Nah, kemudian di zaman saat ini, ya, di zaman saat ini sultan itu kan tidak ada khalifah, juga tidak ada al-qadhi sebagaimana definisi yang ada di dalam fikih. Orang yang betul-betul ilmunya luas juga sudah jarang sekali. Maka bagaimana? Jawabannya adalah boleh kemudian menunjuk seseorang yang alim dalam hal ilmu agama, orang yang soleh, orang yang muslim, memiliki derajat yang tinggi dalam ilmu agama, ditunjuk menjadi seorang hakim yang kemudian menjadi wali dan menikahkan terhadap perempuan tersebut. Ya, di setiap daerah tentu tidak eh, tidak bebas, dalam arti tidak kosong dari orang yang kita anggap sebagai orang alim, orang yang soleh. Kalau dalam bahasa kita di Jawa, para kiai, para ustadz, maka mereka bisa kemudian menjadi wali hakim ketika wali dari unsur keluarga memang sudah tidak ada sama sekali. Kemudian selanjutnya, wa yushtaratu mura'atu hadza tartibi fil auliya. Artinya, dan disyaratkan menjaga urutan ini di dalam masalah wali. Sehingga tidak boleh melancangi. Seorang saudara laki-laki misalnya, dia menikahkan saudari perempuan sementara ayahnya masih ada. Konsekuensinya apa? فَإِذَا زَوَّجَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ مِمَّنْ اكْتَمَلَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ. Apabila satu dari wali-wali yang telah disebutkan menikahkan, sementara di sana ada wali yang levelnya lebih dekat, wali yang levelnya lebih tinggi, dan wali tersebut memenuhi syarat, maka tidak sah akad yang dilakukan. Maka perlu betul-betul selektif dalam apa itu namanya, memilih wali. Maka dari itu di era seperti ini kemudian banyak sekali dari orang tua yang mungkin merasa dirinya tidak pantas, atau mungkin karena ingin mengambil keberkahan dari seorang ulama dalam prosesi akad nikah, lalu kemudian dia mewakilkan kepada ulama tersebut, kepada ustadz tersebut, kepada kiai tersebut untuk apa? Untuk menikahkan putrinya. Nah, hal itu diperbolehkan. Itu masalah wali. Selanjutnya, wala yajuzu lirrajuli ayyusarriha bi khitbatil mu'taddati ar-raja'iyati. Boleh bagi seorang laki-laki terang-terangan melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Perlu diketahui, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ini ada yang namanya masa iddah. Masa iddah ini adalah masa tunggu bagi seorang perempuan
untuk menikah dengan laki-laki lain. Bisa jadi, halo, oke. Saya ulangi, mohon maaf terpotong. Di dalam Islam ini ada namanya iddah. Iddah itu apa? Iddah adalah masa tunggu. Nanti insya Allah di bawah akan ada bab khusus yang membahas tentang masalah iddah. Nah, iddah ini adalah masa tunggu, merupakan kebijaksanaan daripada hukum agama syariat Islam, sehingga ketika ada seorang suami yang kemudian menceraikan istrinya, maka ada namanya masa iddah. Fungsinya apa iddah itu? Salah satu diantaranya adalah untuk memastikan rahim perempuan itu betul-betul bersih dari suami yang pertama. Sehingga ketika nanti perempuan itu menikah dengan laki-laki yang kedua atau suami yang kedua dan memiliki anak hamil, maka dipastikan anak tersebut merupakan hasil hubungan badan dengan suami yang kedua. Itu masa iddah. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua manfaatnya apa? Manfaatnya adalah barangkali perceraian itu menimbulkan apa istilahnya penyesalan. Maka selama masih di dalam masa iddah, seorang suami boleh kemudian merujuk kembali istrinya yang sudah dicerai tanpa harus menggunakan akad baru selama masih ada di dalam masa iddah. Nah, masa iddah ini kan beda-beda. Karena terkadang orang itu ada karena perempuan cerai mati atau cerai hidup kalau di dalam bahasa KUA itu. Kalau seorang perempuan ya cerai, maka iddahnya kalau dia adalah orang yang masih haid dan sudah pernah berhubungan badan dengan suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Kalau dia sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai dengan melahirkan janinnya. Nah, di dalam waktu itu tidak boleh bagi seorang laki-laki secara terang-terangan melamar perempuan tersebut. Kenapa? Sebab hal itu dapat memicu kebohongan dari seorang perempuan. Ketika seorang perempuan belum selesai masa iddah, lalu datanglah laki-laki lain ingin melamar dia karena kebetulan janda kembang masih muda, baru menikah beberapa bulan, lalu ditalak oleh suaminya, dia sedang menjalani masa iddah. Kemudian datanglah seorang laki-laki ingin melamar perempuan tersebut, janda kembang tersebut. Nah, ini lamaran ini memicu kebohongan dari perempuan tersebut. Alih-alih dia menolak lamaran laki-laki itu, justru malah dia menerima lamaran itu padahal iddahnya belum selesai. Maka hal-hal yang memicu perempuan untuk berbohong, saya ulangi, hal-hal yang memicu perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk berbohong itu diharamkan, maka tidak boleh. Nanti iddahnya masih 1 bulan lagi dia bilang, oke saya terima lamaranmu, saya sudah selesai kok iddahnya, padahal iddahnya masih 1 bulan misalnya. Maka masa iddah itu betul-betul steril, haram hukumnya seorang laki-laki, kemudian secara terang-terangan. Nah, tapi kalau dengan bahasa sindiran, boleh. Nah, nanti akan ada penjelasannya di bawah. Dengan bahasa sindiran. Sawa'un kana sababul iddati tolakon au mautan au faskhon. Meskipun ya sebab iddahnya karena perceraian, tolak, au mautan atau kematian, au faskhon atau fasakh. Nah, ada 3 cara atau 3 jalan seorang perempuan itu bisa lepas dari suaminya. Yang pertama perceraian, tentu kita sudah tahu. Perceraian seorang suami menceraikan apa itu namanya istrinya, baik dengan
talak yang secara terang-terangan atau disebut talak sharih, atau dengan talak yang berupa kalimat-kalimat sindiran, tetapi diiringi niat di dalam hati untuk menceraikan perempuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mati. Secara otomatis ketika suami meninggal ataupun istri meninggal, maka ikatan kedua orang tersebut terputus secara otomatis, tidak memerlukan kembali bahasa atau ungkapan saya ceraikan kamu. Ketika seorang istri meninggal, tidak perlu lantas seorang suami melafadzkan saya ceraikan kamu, tidak perlu. Karena dengan kematian salah satu dari kedua orang itu, maka putuslah ikatan pernikahan antara keduanya. Yang kedua, yang ketiga adalah fasakh. Fasakh itu merusak nikah dengan cara apa? Macam-macam. Dengan cara misalnya karena ada aib. Jadi kalau kita pahami, mungkin jenengan yang pernah mengkaji kitab-kitab kuning, ternyata kitab nikah itu ada di bab apa? Ada di bab jual beli. Ada di bab muamalat, bukan masuk di bab ibadah. Kenapa? Karena nikah itu memang seperti transaksional. Jadi membeli dengan mahar, ya, jadi mahar itu diibaratkan seperti harga. Maka dari itu, ketika kemudian nanti muncul aib, nah aib ini pun tidak sembarang aib, tapi aib yang diakui di dalam syarak. Setidaknya ada 5 nih. Contoh, 5 ini apa saja? Juzam. Juzam itu penyakit aneh, yaitu seseorang tiba-tiba anggota tubuhnya rontok dengan sendirinya. Jari-jarinya tiba-tiba putus, juzam. Ada lagi baros. Baros itu sakit kulit. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang yang sebagian warna kulitnya putih, tetapi putihnya itu mohon maaf agak menjijikkan. Bukan panu, tetapi putih yang menjijikkan. Jadi terpencar-pencar di sini, di sini, di sini, di sini, dan lain sebagainya. Itu baros. Bisa jadi perempuan ketika dilamar, ketika menikah, ya kulitnya rata. Tapi kemudian malam pertama, bajunya dibuka, sang suami menyaksikan di dalam tubuhnya ternyata ada penyakit baros. Nah ini boleh perempuan itu dikembalikan. Perempuan itu boleh dikembalikan kepada orang tuanya dan akadnya rusak. Nah, itu. Boleh memilih. Kalau dia mau menerima, monggo silahkan. Tetapi hak laki-laki itu untuk menghapus atau mengcancel pernikahan itu boleh. Ada lagi misalnya mohon maaf, kemaluan istri tertutup daging atau tertutup tulang sehingga tidak bisa berhubungan badan, atau tiba-tiba dia gila. Nah, 5 ini merupakan aib yang mana jika betul terjadi ada pada diri seorang perempuan, maka boleh bagi laki-laki itu kemudian untuk menfasakh nikah. Apa itu fasakh nikah? Merusak atau menghapus akad ikatan kedua orang tersebut dan mengembalikan perempuan itu kepada wali ataupun orang tuanya. Tapi kalau aibnya itu misalnya hanya ringan, misalnya bau mulut atau bau badan, atau barangkali di dalam tubuhnya ada panu, atau penyakit-penyakit yang ringan, selain daripada 5 ini, maka tidak boleh seorang suami itu kemudian merusak akad nikahnya dan mengembalikan istri itu kepada orang tuanya. Itu disebut dengan fasakh, itu bukan talak. Ya, itu bukan cerai. Itu namanya fasakh. Ada lagi fasakh itu al-khulu', ya. Khulu' nanti kalau tidak salah ada juga babnya di bawah itu. Khulu' itu menghapus atau melepaskan ikatan dengan imbalan yang bersumber dari istri untuk suami. Itu namanya khulu'. Contohnya misalnya
seorang istri berkata kepada suaminya, dia mengatakan, lepaskanlah aku dengan imbalan 1 miliar rupiah misalnya. Itu namanya khulu. Nah, kemudian kalau si laki-laki itu menerima, meng-ACC, ya sudah, aku lepaskan kamu dengan imbalan 1 miliar rupiah. Maka terjadilah yang namanya khulu atau rusaknya nikah. Sehingga putusnya ikatan pernikahan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah talak, yang kedua kematian, yang ketiga adalah fasakh. Nah, fasakh niki pembahasannya tentu sangat panjang sekali. Fasakh karena aib, karena ada cacat, atau fasakh karena dan lain sebagainya. Nah, baik pisah karena cerai, karena mati, ataupun karena fasakh, itu ketiga-tiganya ada iddahnya. Ya, ketiga-tiganya ada iddahnya. Iddah masa tunggu. Wa yahrumu 'alaiha tasrihu bil qabuli kadzalika. Maka juga tidak boleh bagi perempuan itu terang-terangan menerima pinangan. Ya, jadi laki-laki lain tidak boleh masuk kepada perempuan yang sedang iddah secara terang-terangan. Perempuan yang sedang iddah itu juga tidak boleh terang-terangan menerima pinangan orang lain. Contohnya apa? Ka'ayyaqula laha uridu an atazawwajaki. Ini terang-terangan. Seperti dia mengatakan, saya ingin menikahimu, wahai perempuan. Nah, ini kan jelas ungkapan yang terang-terangan, sharih kalau dalam bahasa Arab itu. Fatakulu, kemudian perempuan itu mengatakan, ana muwafiqoh, ya sudah, saya setuju, saya terima pinanganmu. Ini haram. Ucapan itu muncul dari laki-laki, haram. Ucapan saya setuju atau saya terima muncul dari perempuan, itu juga haram. Kenapa? Memicu kebohongan itu tadi. Khawatir iddahnya belum selesai, tapi perempuan karena sudah kebelet pengen nikah, apalagi mungkin orang yang melamar itu, mohon maaf, misalnya lebih tampan dari suaminya yang pertama, lebih kaya, lebih mapan, lebih menjanjikan hal-hal duniawi misalnya, bisa jadi perempuan itu kemudian dia berbohong dengan masalah iddahnya, mengaku iddahnya sudah selesai, padahal iddahnya belum selesai. Nah, keharaman ini wahada li ghairi sahibil iddati. Keharaman ini tidak berlaku bagi laki-laki yang memiliki iddah. Dalam bahasa lain, tidak berlaku bagi suami yang pertama. Ya kan? Contoh Zaid menceraikan istrinya yang namanya Zainab. Baru berjalan 1 bulan, kemudian Zaid terang-terangan meminta rujuk kepada Zainab. Nah, itu boleh ya, karena Zaid itu adalah suami yang pertama. Jadi keharaman untuk meminang perempuan yang sedang iddah itu tidak berlaku bagi mantan suami yang pertama. Amma sahibul iddati fayajuzu lahu idza sarraha bi khidbatiha. Adapun orang yang atau mantan suaminya tadi boleh-boleh saja secara terang-terangan meminang kembali perempuan yang sudah diceraikan. Ka'angkana talaqaha talqatan aw isnataini aw khala'aha ala malin. Seperti dia telah menceraikan perempuan itu, perceraian pertama dan perceraian kedua. Kenapa dibahasakan dengan perceraian kedua? Sebab kalau perceraian ketiga nanti konsekuensinya berat. Sebab tidak semudah rujuk pada perceraian pertama dan juga perceraian kedua. Kalau perceraian pertama dan perceraian kedua, sebab laki-laki itu punya 3 kali kesempatan untuk menceraikan istrinya. Pertama, kedua, dan ketiga. Kalau talak 1 dan talak 2, ini boleh bagi mantan suaminya untuk merujuk kembali perempuan itu selama di masa iddah meskipun tanpa akad nikah yang baru. Itu talak 1 dan talak 2. Nanti kalau talak 3, ini konsekuensinya panjang.
Sebab kalau suami ingin kembali kepada istri yang sudah ditalak 3, istri itu harus menyelesaikan iddahnya, 1. Harus menikah dengan laki-laki lain, 2. Harus berhubungan badan dengan laki-laki lain tersebut, 3. Harus terjadi perceraian antara dia dengan laki-laki itu dan harus menyelesaikan iddah dari perceraian itu. Jadi suami pertama ketika ingin kembali kepada istrinya saat terjadi talak ketiga itu apa namanya konsekuensinya sangat panjang sekali. Au khala'aha ala malin wa hiya la yahrumu 'alaiha an tujiba bil muwafaqah. Begitu juga istri yang telah diceraikan dan masih di dalam masa iddah tidak haram baginya untuk menjawab pinangan mantan suaminya meskipun dengan bahasa yang terang-terangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma ta'ridu, adapun bahasa sindiran. Bahasa apa kalau saya bahasakan. Jadi bahasa yang tidak secara langsung, tidak terang-terangan, ya. Wahwa, apa itu ta'rid? Wahwa ma yahtamilu raghbata fin nikahi wa ghairuha, yaitu bahasa yang mungkin dimaknai keinginan untuk menikah dan mungkin dimaknai selain hal tersebut. Kalau menggunakan bahasa itu kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah, fajaizun lil baini, maka boleh bagi orang yang talak bain. Kal mar'atil mu'taddatil lati fi iddatil wafati awit talaqis salas. Seperti kepada perempuan yang sedang masa iddah, ya, baik iddahnya sebab wafat atau talak ketiga. Jadi bahasa sindiran, bahasa yang tidak langsung ini diperbolehkan hanya bagi perempuan yang 1, talaknya sudah 3 kali, 2, atau karena cerai mati. Contohnya apa bahasa sindiran itu? Seperti wadzalika ka'ayyaqula laha rubba raghibin fiki. Seperti laki-laki itu mengatakan kepada perempuan yang sedang menjalani iddah, Mbak, banyak loh laki-laki yang menghendakimu," misalnya. Itu kan bahasa yang tidak secara langsung. Tapi kalau orang yang faham sebenarnya laki-laki itu sedang ada ketertarikan dengan perempuan itu. Rubba raghibin fiki, banyak loh orang-orang yang menghendakimu, banyak orang-orang yang menyukaimu misalnya. Summa yatazawwajuha 'inda qida'i iddatiha. Kemudian laki-laki itu menikahinya kapan? Ketika masa iddahnya telah selesai. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Qais, dicerai oleh suaminya namanya Abu Amr bin Hafs. Lalu Fatimah binti Qais itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, faida halalti faadhinini. Kalau kamu sudah halal, dalam arti kalau kamu sudah selesai masa iddahnya, faadhinini, artinya beritahu aku, ya, beritahu aku. Kemudian setelah masa iddahnya selesai, eh, beliau Fatimah binti Qais mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa iddahnya telah selesai dan dia dilamar oleh 2 orang, ya, namanya adalah Muawiyah dan Abu Jaham. 2 orang ini melamar secara bersamaan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma Muawiyatu fasu'lukun lama lalahu. Kalau Muawiyah itu orangnya fakir, miskin, tidak punya uang. Saya khawatir kalau kamu menikah dengan Muawiyah, nanti dia tidak bisa memenuhi hak-hakmu sebagai seorang istri. Muawiyah. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u 'asahu an 'atiqihi. Kalau Abu Jaham itu orang yang tidak pernah
meletakkan tongkat dari pundaknya. Dalam hati ini bahasa kalau orang Arab itu suka melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kemana-mana itu bawa tongkat yang selalu ditaruh di atas pundaknya. Tidak pernah itu diturunkan. Artinya apa? Orang yang selalu melakukan kekerasan, orang yang suka melakukan pemukulan. Nah, kalau kamu menikah dengan Abu Jaham, ya bisa selesai kamu. Kemudian nasihatnya Rasulullah, faqala ingkihi Usamah. Menikahlah kamu dengan Usamah, laki-laki pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari cerita ini setidaknya ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang sedang menjalani masa iddah boleh laki-laki menanyakan kepada perempuan tersebut tentang ketertarikan untuk menikah, tetapi tidak boleh menggunakan bahasa terang-terangan. Yang kedua, ketika ada seseorang yang datang kepada kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan, meminta nasihat ataupun pendapat tentang sosok yang akan dinikahi, maka tidak ada salahnya kemudian kita memberitahukan kepada orang itu tentang hakikat dia. Apakah dia orang yang baik atau dia adalah orang yang suka melanggar masalah agama atau dan lain sebagainya, ya. Itu demi kemaslahatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya wa tahrumu al-khitbatu 'alal khitbati ba'da tasrihi bil ijabah. Nah, meminang atau lamaran itu bukan termasuk syarat nikah, tetapi disunahkan. Orang menikah tanpa lamaran boleh, tidak apa-apa. Tapi disunahkan, dianjurkan untuk melakukan pinangan terlebih dahulu. Nah, pinangan ini bukan berarti kemudian laki-laki itu menjadi suami bagi perempuan itu tidak. Hanya sekedar mengikat saja, belum ada hubungan suami istri di antara dua orang itu. Tetapi lamaran ini menjadi apa istilahnya, menjadi tanda yang kuat bahwa kedua orang itu betul-betul sudah saling cocok, saling cinta, saling sayang, sehingga kelak akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Maka dari itu, di sini disebutkan wa tahrumul khitbatu 'alal khitbah ba'da tasrihi bil ijabah. Haram hukumnya meminang perempuan yang sudah dipinang setelah perempuan itu menerima pinangan secara terang-terangan. Terkadang itu kan ada perempuan, dia kembang desa, Masya Allah solihah, dambaan para lelaki, dilamar oleh banyak orang, tetapi lamaran itu mental, tidak diterima. Atau diterima tapi mungkin dengan menggunakan bahasa yang menolak, tapi menggunakan bahasa yang sopan. Bukan ini pembahasannya. Meskipun banyak sekali lamaran yang masuk kepada perempuan, tetapi tidak diterima, maka boleh bagi laki-laki lain untuk kemudian mencoba keberuntungan melamar terhadap perempuan itu. Tapi kalau perempuan ini sudah menerima satu pinangan orang, maka haram hukumnya bagi orang lain untuk melamar perempuan tersebut. Kenapa? Ya menimbulkan ya sakit hati, menimbulkan percekcokan dengan orang pertama yang meminang itu, hal itu dijauhi. Malam ya'khudz minar rajulil ladzi khataba awwalan iznan bidzalika. Selama dia tidak meminta izin kepada laki-laki yang sudah melamar sejak pertama kali. Ya, kalau dia meminta izin ya dan diizinkan ya monggo, tidak apa-apa. Au yu'rid ahlul mar'ati anil awwali, atau keluarga perempuan berpaling dari lelaki pertama. Ya. Terkadang itu kan setelah lamaran, kemudian tiba-tiba keluarga dari perempuan menyaksikan gelagat asli calon menantunya.
itu tidak sholat, melakukan dosa, minum minuman beralkohol dan lain sebagainya, sehingga keluarga perempuan ini lantas berpaling. Berpaling itu maksudnya apa? Membatalkan pertunangan keduanya. Kalau itu boleh. Atau tidak dibatalkan, akan tetapi lelaki pertama mengizinkan kepada orang lain untuk meminang perempuan tersebut. Hal itu diperbolehkan. Wa ammal mangkuhatu fa khitbatuha haramun. Begitu juga perempuan yang sudah dinikah, yang sudah berpasangan, yang sudah bersuami, maka meminang atau melamar perempuan itu hukumnya haram. Fala yajuzu ayyaqula rajulun limra'atin mutazawwijatin uridu an atazawwajaki. Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki berkata kepada perempuan yang sudah bersuami, dia mengatakan, saya ingin menikahimu. Haram hukumnya. Selanjutnya, wa yajuzu lil abi wal jati illam yakunil abu ayyujbirul bikra ala ziwaji mimman huwa kuf'un laha. Ini masalah kufu. Kufu itu kesetaraan. Kufu ini merupakan haknya perempuan. Merupakan haknya keluarga perempuan. Jadi kesetaraan, ya, seperti orang ajam itu kan tentu secara levelnya itu di bawahnya orang Arab secara kufunya. Maka kufu ini, kesetaraan ini hanya perempuan. Kalau perempuan mengikhlaskan untuk dinikahkan dengan orang yang tidak setara, maka boleh hukumnya. Nah ini nih, wa yajuzu lil abi wal jaddi, boleh bagi bapak dan kakek, jika tidak ada bapak, boleh bagi keduanya memaksa perawan gadis untuk menikah dengan laki-laki yang setara dengannya. Makanya kalau dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, tidak boleh ada paksaan. Tetapi kalau dinikahkan dengan laki-laki yang setara, dari status keluarganya setara, status ekonominya setara, maka hal itu diperbolehkan. Makanya itu disebut wali mujbir. Wali mujbir itu seorang wali yang bisa menikahkan anaknya atau cucunya dengan cara memaksa. Syaratnya dua itu tadi. Dia adalah seorang gadis, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang setara. Kenapa hanya ayah dan juga kakek? Ya, sebab ayah dan kakek ini lebih mengetahui kebaikan-kebaikan dari anak ataupun cucunya. Jadi ya rasanya jauh ya kalau ada seorang ayah kemudian menjerumuskan anaknya, menikahkan seorang anak hanya karena ingin keuntungan duniawi, tidak. Terkadang anak itu pikirannya pendek, belum tahu kemaslahatan jangka panjang. Tetapi seorang ayah dan juga seorang kakek, cara memandang kehidupan itu jauh ke depan. Pengalamannya lebih banyak. Dia tahu karakter calon suami yang cocok bagi anaknya itu. Maka dari sinilah boleh bagi seorang ayah itu menikahkan paksa terhadap anak gadisnya. Kadang seorang gadis itu mungkin melihat hanya dari segi ketampanannya, dia tidak melihat masalah kesalehannya laki-laki itu dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang ayah dia pengalaman hidup, ya, bisa mencari calon pasangan yang pas untuk anaknya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka atas dasar itulah seorang ayah ataupun seorang kakek boleh kemudian
menikahkan paksa terhadap seorang gadis. Wa yajitu mahroha halan, dan menemukan maharnya secara cash atau tunai. Karena terkadang mahar itu dibayarkan secara tempo, boleh saja, tidak apa-apa. Wa amma thayyibu wahiya lati zalat bakaratuha bijima'in fala yajuzu ijbaruha 'alan nikah. Nah, adapun seorang janda thayyib, definisinya apa? Wahiya lati zalat bakaratuha bijima'in, yaitu perempuan yang hilang keperawanannya sebab berhubungan badan. Fala yajuzu ijbaruha 'alan nikahi, maka tidak boleh dipaksa untuk menikah. Ya, maka tidak boleh dipaksa untuk menikah. Jadi dibedakan karena secara mental ya, namanya perempuan yang masih gadis dan janda itu tentu berbeda. Maka perempuan yang janda, janda dalam arti yang sudah tidak perawan sebab jima, itu tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan siapapun, tetap menunggu terhadap persetujuan janda itu. Nah, maka di sini perlu digarisbawahi, kalau ada perempuan yang mungkin hilang keperawanannya bukan karena jima, mungkin karena kecelakaan ya, atau karena jatuh, maka dia dianggap seperti gadis. Ya, dia diperlakukan seperti gadis, atau bahkan misalnya orang yang sudah pernah menikah tetapi belum berhubungan badan sama sekali dengan suaminya, maka dia, mungkin bahasa kita janda gitu ya, tetapi dalam pandangan fikih dia diperlakukan seperti gadis. Dalam arti apa? Tidak, dalam arti boleh dipaksa untuk menikah. Lantas bagaimana? Bala budda min idzniha sharihi ba'da bulughiha. Akan tetapi perlu mendapatkan izin yang terang, yang jelas, yang gamblang ya, setelah balignya. Kalau dia masih kecil. Khutbatu aqdi nikah ilahuna wallahu alam bissawab. Terima kasih, demikian materi pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami buka sesi tanya jawab. Jika ada, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Amin wafiq. Baik Ustadz, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya pada malam hari ini. Jika ada yang belum jelas, silakan. Untuk admin yang ingin bertanya seputar materi, Kak Jana mungkin? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu berarti yang boleh dipaksa itu hanya syaratnya 2 saja Ustaz ya? Iya, syaratnya ada 3 tadi. Oh 3 ya? Yang Berarti 3, calon suaminya dia punya mahar yang tunai. Tunai dalam arti bisa diserahkan saat akad itu. Kalau misalnya calon suami itu dia menjanjikan mahar 1 miliar, tapi 1 miliarnya tempo 1 bulan ya baru saya kasihkan, maka tidak boleh dipaksa. Jadi syaratnya 3. Yang pertama dia statusnya gadis, yang kedua calon suaminya adalah calon yang sekufu ya, sesetara, kemudian calon suami mampu menyerahkan mahar saat itu juga. Jadi tidak tempo. Sekufu di sini maksudnya dalam hal yang seperti dijelaskan tadi, kufu ya. Maksudnya Arab dengan orang azam, kemudian ekonomi, pendidikan. Iya, betul. Apakah good looking termasuk Ustaz? Misalkan harus tampan, ininya cantik. Setahu saya tidak ada masalah itu, karena yang namanya Gitu ya. cantik ataupun tampan itu kan relatif. Baik, ya. Ustaz. Relatif. Jadi nanya lagi boleh bisa. Ustaz?
permasalahan yang Nggih, lain. monggo silakan. Monggo silakan. Ya, tanya lagi, ini terjadi di kita, walinya ini adalah ayah kandungnya, tinggalnya jauh Ustaz, di Kalimantan atau di Sulawesi, entah itu saya lupa. Iya. Masih hidup posisinya, Iya. bisa dihubungi dengan telepon. Nah, cuman di sini tidak memakai wali yang asli itu, ayahnya. Oke. Bukan juga kakeknya atau yang lainnya, jadi langsung wali hakim. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Wali hakim itu hanya diperbolehkan kalau wali-wali yang terdiri dari asobah. Asobah itu ya saudara laki-laki, keponakan, paman, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Maka harus urut. Ya, kecuali kalau misalnya diwakilkan kepada wakil, misalnya semua wali masih ada, Penghulu gitu kan? tapi kemudian diwakilkan kepada seorang ustadz atau seorang kiai yang dianggap istilahnya orang alim di daerah tersebut untuk menikahkan putrinya, monggo betul nopo-nopo, tidak masalah itu. Oke. Jadi seorang ayah, tetapi Gitu yang ya. mewakilkan, sekali lagi, Apa yang mewakilkan? mewakilkan, gini, yang mewakilkan kepada orang lain itu adalah wali yang paling berhak. Contohnya di situ misalnya ada ayah. Kalau ada ayah, Iya. maka saudara laki-laki atau kakek, artinya orang yang levelnya di bawah, itu dia tidak bisa lantas kemudian mewakilkan wali kepada orang lain. Karena itu adalah haknya seorang ayah, di mana ayah adalah wali yang level pertama. Gitu. Jadi itu kan umum itu, kalau di kita justru yang menikahkan bukan ayah, bukan kakak, bukan siapa-siapa, Iya. tetapi malah misalnya dinikahkan oleh kiai ataupun oleh ustadz, monggo, tidak apa-apa. Nah, seandainya nggak mewakilkan dia langsung penghulu aja gitu. Berarti artinya tidak sah, Ustaz ya? Betul, tidak sah itu. Jadi harus ada sighot taukil, Ustadz. Taukil itu dalam arti mewakilkan, seorang ayah itu memasrahkan, memasrahkan kewaliannya kepada orang lain. Ya, kewaliannya kepada orang. Nah, Tapi kalau kemudian tidak ada sighot itu dalam arti menikahkan tanpa sepengetahuan orang tua, maka itu tidak diperbolehkan. seandainya lewat telepon, seandainya ini sudah terjadi seperti itu, dia tanpa ayahnya tanpa mewakilkan pada penghulu atau ustadz atau yang lainnya, kemudian ini sudah terjadi, berarti kan itu jelas tidak sah. Seandainya solusi berarti akdun jadi dia, Ustaz ya? Gini Ustadz, kapan wali itu kemudian turun ke level setelahnya, itu ada dua. Yang pertama, karena wali yang paling tinggi meninggal. Yang kedua, karena wali yang paling tinggi itu tidak ada di lokasi dengan jarak lebih dari 2 marhalah. Monggo itu dicerna. Kalau wali itu tidak meninggal atau ada dekat dengan lokasi pernikahan tidak sampai 2 marhalah, maka tidak boleh turun kepada wali yang ada di bawahnya. 2 marhalah anggaplah misal 80 kilo, 90 kilometer itu kan. Jadi kalau misalnya saya ada di Jawa Tengah, kemudian wali ada di Kalimantan, itu kan jauh sekali. Maka caranya bagaimana? Ya sudah, karena dia tidak bisa pulang, dia kemudian walinya
dilaksanakan oleh orang yang ada di bawahnya, kakek misalnya. Kalau kakek sudah meninggal, maka saudara laki-laki, seayah dan seibu, begitu seterusnya. Ya, sementara itu yang bisa saya jawab. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Nikah Siri. Ada 3 pertanyaan di kolom komentar, Ustadz. Bagaimana? Ustadz membacakan atau dibacakan? Dibacakan silakan. Baik. Pertanyaan pertama dari Umi Nuha. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Untuk wali dari seorang wanita janda, tapi dia mu'alaf, apakah wali hakim? Wali dari seorang wanita janda, tapi dia mu'alaf. Berarti gini ya, dia tidak punya wali yang muslim ya? Iya, seperti itu. Iya betul, wali hakim, karena wali yang non-muslim tidak bisa menikahkan perempuan yang muslimah. Ya, wali hakim. Perlu difahami para hadirin, wali hakim itu ya kalau di tata negara kita biasanya itu kan diserahkan ke KUA, ya kan? Diserahkan ke KUA. Tetapi dari pihak keluarga itu sebenarnya boleh secara mandiri kemudian menunjuk orang yang dianggap sebagai tokoh agama solih, ya. Jadi orang kiai atau ustadz atau tokoh agama boleh menunjuk sebagai wali. Tuh, meskipun biasanya dari pihak KUA itu sudah merekomendasikan, misalnya mereka sudah menyiapkan biasanya wali hakim gitu kan, wali hakim bagi perempuan-perempuan yang tidak punya wali. Contohnya tadi misalnya mu'alaf itu boleh. Jadi itu yang dimaksud wali hakim. Kita boleh menunjuk kepada orang yang kita anggap mampu. Terima kasih Ustaz. Yang betul. Kalau ayahnya yang masih non-muslim tidak boleh menjadi wali. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 dibacakan. Pertanyaan nomor 2 dari Kak Ana. Maaf Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum nikah siri? Ya, secara agama sih sah ya. Tapi madorotnya banyak. Madorotnya banyak karena ya menimbulkan kecurigaan, menimbulkan fitnah. Makanya kenapa sih disunahkan pesta pernikahan, walimatul urus? Ya salah satunya kan untuk menepis kecurigaan-kecurigaan itu. Sebab pernikahan itu kan disunahkan untuk diviralkan ya kalau bahasa sekarang, supaya diketahui oleh khalayak ramai gitu. Jadi kalau dia siri, diam-diam itu ya secara agama sah, tapi dapat menimbulkan fitnah, dapat menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Kalau itu kan termasuk pidana ya kalau di Indonesia itu. Dan akibatnya kan banyak contoh, misalnya ya nikah siri itu kan namanya tidak ada buku nikah ya. Kalau dia sampai punya anak, itu nanti kan anaknya tidak dapat akta kelahiran. Akta kelahiran anaknya itu. Terus nanti kalau nggak punya akta, nggak bisa bikin KTP, nggak bisa dimasukkan KK, nggak bisa sekolah. Jadi konsekuensinya panjang sekali. Kalau kita hanya bicara sah secara hukum agama ya sah. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, ada wali, 2 saksi, dan calon mempelai suami istri. Baik Ustadz. Kalau yang Mbak Mardia di skip dulu ya pertanyaan masalah perkosa itu. Selanjutnya. Oke, baik. Mbak Mardia, mohon bersabar. Pertanyaannya selanjutnya, pertanyaan keempat. Izin bertanya, berapa lama habisnya masa iddah? Ini terakhir ya. Untuk masa iddah tergantung, kalau dia kan dibagi 2. Karena cerai atau karena mati. Kalau karena mati dulu ya. Kalau karena mati, dia iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.
karena ditinggal mati ya, 4 bulan 10 hari. Kalau baik dia sudah pernah berhubungan badan ataukah belum, haid ataukah tidak, itu iddahnya sama. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai dengan dia melahirkan. Itu karena meninggal. Yang kedua, karena dicerai, ini kita lihat dulu. 3 cerai, kalau dicerai. Kalau dia sudah pernah berhubungan badan, dan dia orang yang masih produktif dalam arti masih bisa menstruasi, maka iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Berarti misalnya Zainab dicerai suaminya, dia dalam keadaan suci, maka itu dihitung suci pertama. Nanti dia haid dan suci, berarti suci kedua. Terus nanti dia haid lagi dan suci, itu suci ketiga. Nah, setelah suci ketiga, ini kan dia haid. Nah, ketika haid ini, yang keempat, ini dia sudah boleh menikah. Itu kalau orang yang sudah berhubungan badan dengan suaminya. Kalau dia belum pernah berhubungan badan sama sekali, ya baru menikah 1 bulan, 2 bulan, atau hitungan hari, ataupun lama, tetapi mohon maaf misalnya suaminya impoten, tidak bisa berhubungan badan sehingga masih gadis, maka tidak ada iddahnya itu. Dia boleh langsung menikah. Ya, dia boleh langsung menikah. Dia ceraikan, habis cerai dia boleh langsung menikah. Jadi malam cerai, besok langsung nikah boleh. Kalau dia hamil, maka sampai dengan sampai dengan melahirkan. Kalau dia perempuan yang sudah tidak produktif, dalam arti sudah monopos kalau bahasa kedokteran ya, maka iddahnya dengan hitungan 3 bulan Hijriyah ya, 3 bulan Qamariyah, Syawal, Dzulqa'dah, dan seterusnya. Barakallahu fikum, terima kasih, Masya Allah, antusias sekali pada malam hari ini. Semoga nanti bisa dilanjutkan di majelis-majelis berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host, monggo, matur suwun. Baik, baik Ustadz. Izin Ustadz, tadi itu masalah 3 kali suci. 3 kali suci tadi, meskipun belum keluar surat cerainya, boleh menikah ya Ustadz? Iya, secara agama seperti itu, ya. Betul sekali. Ya, Oke, baik tapi Ustadz. tidak ada salahnya kok, karena sebenarnya hukum negara itu kan dibuat untuk kenyamanan kita. Jadi legalitas-legalitas seperti buku nikah dan lain sebagainya itu kan tentu bukan untuk mempersulit kita, tapi justru malah untuk mempermudah urusan kita. Jadi Oke, baik. jangan dibenturkan ya, jangan dibenturkan antara. Ya Ustadz, kadang kan mengurus surat menyurat itu kan keluarnya lama itu Ustadz. Iya, Oke. itu tapi secara agama statusnya kalau cerai sudah memenuhi syarat meskipun surat cerai dari negara belum keluar ya tetap dianggap sebagai sudah perceraian. Oke, baik. Masya Allah. Alhamdulillah, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz berikan pada malam hari ini, materi maupun jawaban dari pertanyaan teman-teman kita, sangat memuaskan dan sangat bisa memberi penjelasan dan bermanfaat untuk kita semua ilmunya. Amin. Dan dapat kita amalkan dan kita ajarkan juga kepada keluarga maupun kepada orang banyak. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatan serta ilmunya. Saya mewakili admin. Mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kepada seluruh jamaah Kalam Aswaja jika ada salah-salah kata maupun yang kurang berkenan. Mungkin doa ditutup dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa haddal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا Allah. الله.